Ada dua hal yang bisa mengeluarkan orang dari iman, artinya bisa membuat orang menjadi kafir. Yang pertama meratapi mayit, yang kedua adalah mentok nasab, menyerang nasab, menafikan nasab orang lain. Ini hadis sebenarnya seperti itu. Ya. Sekarang dia dengan bersumpah demi Allah, ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, itu sudah mentok nasab. Itu namanya mentok nasab. Entah beliau ngerti atau enggak soal ini. Saya yakin beliau ngerti. Cuman saya nggak habis pikir apa yang melandasi beliau untuk bisa norok buntek, kata bisa ikut-ikutan secara buta gitu kepada orang-orang yang secara keilmuan nggak jelas jeluntrungannya. Ya, terlalu polos kayaknya Kiai Zuhro ini dalam melihat persoalan seperti ini. Eman-eman. Artinya apa yang selama bertahun-tahun beliau lakukan, berdakwah, mengajar dan lain-lain, tapi pada usia senja beliau justru terlibat mengikuti pendapat orang-orang yang sesat ini. Eman-eman. Sampai berani memastikan, bahkan sampai sumpah demi Allah segala. Gimana ya? Berarti sama-sama nggak ngerti. Ini saya kasih tahu kok. Profesor Zuhro, saya kasih tahu. Nasab itu tidak bisa sekonyong-konyong menjadi batal. Dengan dasar ada ahli nasab yang membatalkan. Ya. Kalau misalnya ada ahli nasab yang mensahihkan, membenarkan nasabnya, lalu ada beberapa ahli nasab yang tidak mensahihkan nasabnya, itu tidak serta-merta menjadikan nasab itu menjadi batal. Kalau Anda memahami ilmu nasab, nasabnya menjadi makbulun nasab, nasab yang makbul. Kenapa? Karena sebagian menerima, sebagian menolak. Begitu. Nah, ulama kenapa menolak? Mereka menolak dengan dasar keilmuan, dengan dasar ilmu, dengan penelitian. Bukan sekedar menolak atas dasar tendensi, atas dasar kebencian, bukan. Ya. Tapi atas dasar keilmuan. Nah, kalau Profesor Zuhro mengatakan, saya bukan atas dasar kebencian, saya itu kasihan sama mereka. Kasihan apa? Kalau nggak benci, nggak apa, gitu loh. Lalu Anda sendiri nggak ngerti ilmu nasab, gimana logikanya itu? Anda menyerang satu nasab, sementara Anda tidak mengerti ilmu nasab, lalu mengatakan Anda melakukan itu bukan atas dasar kebencian, tapi atas dasar kasihan. Kasihan karena orang ngaku-ngaku. Gitu. Kok tahu Anda orang itu ngaku-ngaku? Wong Anda juga nggak punya ilmu di sana. Anda kan menggantungkan pendapat Anda kepada orang-orang yang saya sebut tadi. Sementara orang-orang ini bukan ahli nasab, bukan ahli sejarah, bukan ahli filologi, bukan ahli DNA juga. Ya kan? Nah, kalau atas dasar keilmuan, orang itu pasti hati-hati. Sebelum bicara, dia akan meneliti dulu kebenarannya, meneliti, mencari bagaimana sih sebenarnya pendapat para ulama nasab yang terdahulu dan yang masa sekarang. Nah, kemudian dipikir matang-matang baru dia bicara. Bukan asal ngomong, Pak. Resikonya berat. Resikonya berat di akhirat. Jadi orang mengaku-ngaku bernasabkan kepada orang yang bukan leluhurnya, itu dosa besar, bahkan tidak akan mencium bau surga. Tetapi juga orang yang menafikan nasab orang lain itu juga tidak bisa mencium bau surga. Bahkan dikatakan dalam hadis dia termasuk salah satu di antara dua orang yang akan matinya kafir. Nah, meratapi mayat dan menafikan nasab orang lain, mentok nasab orang lain. Sebetulnya nggak ada untung ruginya juga buat
Buat Pak Alawi, Anda mau ngakui, nggak ngakui, nggak ada urusan, nggak akan merubah apa-apa. Tidak akan merubah apa-apa. Anda mau ngakui, nggak ngakui, nggak akan merubah apa-apa. Yang ada untung dan ruginya itu justru pada Anda. Pada Anda. Apa yang kita omongkan, semuanya akan diperhitungkan kelak di akhirat. Dan jadi, kita jangan meremehkan ini semua. Karena kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu, Prof. Saya tidak menggurui antum, saya cuma mengingatkan. Ya, selanjutnya terserah antum. Toh nanti yang merasakan untung ruginya juga antum. Buat Pak Alawi, nggak ada untung ruginya. Antum mau ngakui, nggak ngakui, nggak merubah apa-apa. Tidak merubah apa-apa. Saya cuma menunaikan atau menggugurkan tugas saya untuk saling menasihati. Selebihnya terserah antum. Dan saya berdoa semoga antum mendapatkan hidayah. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.